Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue pengen menceritakan sharing tentang pengalaman paranormal experience gue study tour di Yogyakarta. Jadi waktu itu tuh tujuannya itu kita ke Gunung Merapi yang di Jogja, dan harus itu kita hari pertama kita berangkatnya kan tuh dari sekolahan tuh kumpul pagi-pagi, terus sampai di Jogja itu jam 12 malam. Terus pas nyampe hotel itu pertama-tama kita langsung istirahat lah, beres-beres, dan di situ tuh pada susah tidur. Waktu itu pas banget malam minggu, dan ceritanya itu kita gue sama teman-teman sekamar itu kan berempat, jadi udah pada tidur, dan paginya itu baru pada cerita-cerita gitu. Kalau malamnya abis ada yang kesurupan, dan temen gue itu yang kena cewek. Jadi mereka itu pas malamnya itu pas sampai hotel belum pada tidur. Nah terus mereka nonton kayak dunia lain gitu deh, kan waktu itu malam minggu gitu kan. Terus malamnya cewek itu langsung kesurupan, temen gue katanya sih giginya hitam gitu. Nah pas gue itu baru tahu paginya pas kita lagi mau breakfast sarapan. Nah pas pertama kali gue masuk ke hotel itu, hawanya itu kayak beda gitu deh. Terus kayak di paling atas itu gelap, lantainya tuh gelap banget. Tapi gue di sana tuh nganggep biasa aja lah, nggak usah takut. Nanti kalau kita takut malah kita kan yang hawanya parno sendiri kan. Terus pas di paginya itu kita ke mana ya, ke Malioboro, jalan-jalan gitu kan, biasalah belanja-belanja. Terus ke museum apa tuh yang angkatan udara. Terus kita ke seharian itu jalan-jalan doang, kembali ke hotel lagi. Malamnya biasa gue main ke tempat teman-teman gitulah, mintain makanan. Terus pas besoknya lagi hari kedua, gue itu kita seangkatan itu ke Gunung Merapi, tujuan yang kedua. Terus pas nyampe sana itu kan kita lama-lama naik kan, nanjak itu tuh udah berasa dinginnya, sama gue itu udah ngerasain oksigennya udah mulai dikit lah kayak pas naik ke arah Merapinya. Nah terus pas sampai sana kita dibawa tuh ke tempat yang ternyata itu tempat penguburan massal mayat-mayat yang udah ada. Yang itu kan gue setelah kejadian yang Mbah Marejan itu, yang Mbah Marejan meninggal itu 3 tahun sebelumnya, 3 tahun sesudahnya atau 2 tahun sesudahnya gitu. Itu pas tahun 2014 deh kayaknya gue kesana. Terus pas kita sampai kayak di briefing tempat-tempatnya, tapi emang di sana tuh bagus banget, bagus, alam itu bagus buat hijau. Terus pas kita lagi briefing udah tuh dibebasin, guru-guru gue udah pada bilang tuh hati-hati, jangan ngomong sembarangan kan. Terus mereka teman-teman gue ya biasalah pada foto-foto, pada kesana-kesana. Terus ada juga yang nyewa motor, apa tuh yang hijau itu, yang motor trek itu tuh, yang motor buat trek itu. Nah itu sewa 50.000 satu motor buat naik ke atas. Terus gue sama temen gue itu pertamanya jalan aja tuh, kita jalan aja yuk. Tapi kok lama-lama capek banget, kayak berat banget gitu kaki buat ngelangkah. Soalnya tuh bener-bener terjal gitu tanjakannya. Udah gitu jalannya kecil, terus di sebelah kanan itu ada kayak kuburan, dan di situ tuh bener-bener sepi banget. Jadi yang di situ kayak cuma jualan-jualan gitu doang. Nah terus pas kita kesana itu hujan, gerimis, mulai gerimis. Pas gue naik gitu
kita kan udah capek berdua tuh gue sama Bu Haji temen gue. Ya udah kita coba yuk kita nyewa ojek aja. Jadi waktu itu nyewanya 20.000 ya, 2 orang kan satu ojek, jadi bisa patungan. Terus gue udah naik tuh ke atas, terus sempet neduh juga deh, kayak gue sempet neduh, itu udah lupa banget, neduh kayak di warung. Terus naik lagi. Jadi pas gue naik itu ternyata ada kayak ke bawah lagi gitu, ke bawah, nggak tahu tuh apa. Jadi teman-teman gue pada naik turun ke situ. Terus pas gue udah nyampe atas, yang tempat depan gue itu udah bener-bener gunung Merapinya. Situ tuh juga ada mobilnya yang apa, reporter yang kebakar itu tuh, yang ada bangkainya di situ. Terus sama kayak sama ada batu gede banget yang keluar dari Merapinya, dan situ emang bagus banget. Terus atasnya itu musolah yang itu doang, yang nggak rusak, yang nggak hancur. Selanjutnya di situ gue foto-foto berdua sama si Bu Haji tuh. Gue foto-fotoin tuh, sama ada kayak kumpulan gambar wedus gembelnya yang kayak awan yang keluar itu tuh, yang menghamburkan itu, sama kejadian-kejadiannya. Terus tiba-tiba hujan lagi tuh, semakin gede hujannya. Nah, gue sama si Bu Haji ini kita berdua doang di luar. Ternyata teman-teman gue udah pada neduh kayak di warung-warung kopi gitu deh, di situ ada. Nah, terus pas kita neduh ke situ, udah mulai nih temen gue ada cewek kesurupan, teriak-teriak, nangis. Kita bingung itu kenapa, langsung gue tuh nyebut aja, terus kata temen gue yang cowok, ya udah yang cewek turun aja. Ya udah turun, kita naik ojek lagi tuh, abang ojeknya nungguin deh, gue lupa nungguin atau gue naik lagi gitu. Terus gue turun, pas gue turun kok di mobil itu kan ada yang di bis juga kan, mungkin mereka udah pada balik duluan. Nah, terus pas di bis kok malah banyak yang kesurupan. Terus gue pindah bis. Kata abang-abang bisnya itu sebelumnya, hati-hati yang punya asma gitu. Nah, gue keluar pindah ke bis yang lain, berharap di situ tuh nggak ada yang kesurupan kan. Pas gue pindah masuk, gue di belakang tempat duduk, dan gue nggak duduk, cuma berdiri di belakang tuh. Di paling belakang ada yang nangis nyinden gitu, nengok, ya ampun si ini kena gitu. Terus tangan gue itu sebelah kanan di sini nih kayak gemeteran gitu nih, dari tangan gini gemeteran. Langsung gue nyebut berdoa ayat kursi. Terus gue tuh nggak mau yang namanya nangis. Jadi kan katanya kalau nangis itu gampang kena kan. Nah, gue sambil nyubitin tangan biar nggak nangis gitu. Langsung gue keluar. Terus udah tuh, bis gue udah aman. Pas kita jalan dong, alhamdulillah ya kan, kita jalan bis paling pertama tuh yang emang udah bersih. Ternyata teman gue 2, si Bu Haji ini sama teman gue 1 cewek, dua-duanya kena. Itu depan gue duduknya dong, gue doain. Terus kok semakin gue bisikin kok semakin gue nggak bisa nafas. Langsung tuh temen gue ada si Anjar, yang gue cubit-cubitin pahanya, soalnya saking gue nggak bisa nafasnya. Gue sampai minta balsem, tapi nggak ada, adanya minyak kayu putih. Ya udah tuh teman gue 1 cowok udah narik nih, katanya Via nggak usah nanti kenapa-napa gitu. Udah dibilangin tuh kan sama teman gue, tapi gue nggak mau karena itu teman gue yang kena. Nah, yang Bu Haji ini setannya udah keluar tapi pindah ke sebelahnya. Terus jadi temen gue itu dapat 2 setan itu. Terus yang 1 udah keluar juga, yang satunya nggak mau keluar, katanya mintanya dibukain pintu pas di tengah jalan tuh. Jadi dibukain pintu tuh sama wali kelas gue yang dia juga guru agama. Terus gue langsung ditarik ke belakang kan, yang sesak nafas itu. Terus gue udah tuh gue udah hilang semua. Gue tidur. Pas gue tidur, gue mimpi gue dada di atas gunung. Astagfirullah, gue nggak tahu itu maksudnya apa kan, tapi setelah gue cari-cari apa arti mimpi itu, kan penasaran ya kan. Ternyata
ternyata arti mimpinya itu katanya sih menurut Primbon bakal mencapai kesuksesan. Ya mudah-mudahan aja lah ya, suatu saat nanti gue bisa mencapai kesuksesan itu, amin. Dan setelah kita jalan pulang tuh, kita kan kayak lunch dulu gitu di restoran. Terus pas di situ tuh kita gue itu ngeliat temen gue cowok ngomong sendiri sambil ngerokok gitu, sambil ngusap-ngusap lantai yang pengen seseorang itu duduk gitu. Teman-teman gue pada nyamperin dong, kok lu di situ sih ngapain ngomong sendiri, tapi nggak diladenin sama dia. Dan itu yang kena tuh teman gue cowok. Terus kita lagi makan lagi nih, dia lewat, temen-temen gue nggak ada yang satupun yang berani natap dia. Katanya jangan diliatin, nanti dia nyamperin lo gitu. Soalnya tatapannya juga serem banget kan, kayak kosong gitu. Terus ada beberapa yang juga dipinggirin gitu, diistirahatin, karena mereka juga habis pada kena. Rata-rata sih cewek ya yang pada kena, terus yang pada dapet, terus yang rata-rata yang pada pacaran. Tapi sih menurut gue itu mereka pacarannya juga biasa aja, anak-anak muda gitu, gimana sih yang gak macem-macem lah. Terus pas makan malamnya di restoran lagi tuh, terus samping gue ada temen gue cewek, rambut tuh panjang, udah gitu dia duduk samping gue. Pas gue tanya, lu habis kena ya? Iya. Astagfirullahaladzim, gue langsung nyebut kan, udah gitu matanya tuh hitam di sini. Katanya sih kalau orang abis kena itu semuanya tuh kan lemes, karena dia katanya nyedot darah sampai ke otak gitu kan, jadi bikin orang-orang lemes, nggak sadar gitu. Besoknya di sekolah, pas di sekolah itu masih ada yang aneh, bertingkah aneh. Temen gue cewek-cewek itu pada aneh, main sendiri, main penggaris sendiri lah di belakang. Terus ada yang di depan gue tuh pada main ngobrol sendiri. Pas gue tanya, lu habis kena ya? Iya nih gitu, tapi kok gue nggak enak badan gue. Terus gue bilang, ya udah nggak usah masuk aturan, lo istirahat aja. Itu di situ posisinya lagi sepi yang pada masuk, karena mungkin pada capek kali ya dari Jogja itu dan abis ngalamin kejadian aneh itu. Nah temen main cowok nih, dia juga tuh lemas. Gue tanya, lo kenapa? Dia cerita katanya pas di belakang bis gue parkir itu ada yang ngasih kotak, isinya itu keris sama pas dibuka taunya jenglot loncat-loncat. Dan dia kaget dong, kok ada gituan sih gitu. Dia baru cerita pas udah di Jakarta. Nah terus sebelumnya itu kata guru-guru, katanya pas kita parkir bis itu sama yang tempat kita briefing itu tuh kerajaan jin. Dan memang Merapi itu terkenalnya memang kerajaan jinnya, sama pasar Bubah, yang pasar goib itu tuh yang di tengah-tengah. Itu katanya sih kalau misalnya ada yang lewat minta gitu, kasih aja barang-barang yang kita punya ada di situ, atau apapun lah dikasih aja katanya ya. Nah next lanjut yang temen gue tadi, yang cowok ini, dia akhirnya selama hampir seminggu dia nggak masuk. Dia abis dibersihin gitu deh sama 4 ustadz. Dan ternyata dia tuh kena banyak banget. Berapa puluh ya, 20 apa 10 gitu, gue lupa. Terus alhamdulillah tuh teman-teman gue udah pada sadar ya kan. Nah pas kita lagi pada kesurupan di sana, ada tuh yang cerita guru, katanya pas lagi pada kejadian itu, lorong kelas kita itu kayak angin gitu deh, kayak hawanya beda ya. Ya namanya gimana sih, hawa beda ya kan. Udah pada ngerasain gitu guru-guru di sana. Katanya ngapain sih ke Merapi, harusnya tuh nggak ke sana, karena kan kita emang tujuannya untuk wisata. Tapi emang bener sih itu untuk study tour. Tapi karena dulu ada wisuda, jadi katanya kelas 3 itu nggak boleh ada jalan-jalan. Oke guys, itu cerita singkatnya dari gue pas pengalaman ke Jogja.
Maaf banget kalau misalnya cuma satu cerita, karena ini juga nggak pendek ceritanya. Nanti next gue buatin paranormal experience selanjutnya ya. Ada tentang gue lagi di tempat pemancingan, di sekolahan, dan atau di rumah nenek juga ada. Tadinya tuh gue nggak percaya kayak gitu-gituan, dan saran gue sih kalau ke tempat-tempat gitu kita harus emang ngejaga banget sih, ngejaga dari kata-kata, terus kayak permisi, kayak ngebentengin diri aja untuk iman yang lebih kuat gitu. Makanya jangan suka bengong, pikiran kosong ya kan, itu emang banget memancing banget, apalagi kalau kayak ke tempat-tempat umum gitu, ke tempat alam, kalau lagi berhalangan itu ya memang sih katanya itu memang yang memacu makhluk lain untuk masuk ke raga kita katanya sih. Dan katanya ya kalau misalnya udah kena sekali itu dia tuh bakal gampang masuk lagi ke kita, karena mereka udah punya celah untuk masuk ke tubuh kita. Tapi nanti next selanjutnya gue buatin video yang paranormal experience selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa follow Instagram di bawah kalau mau lihat updatean sehari-hari. Dan kalau mau dibuatin video apa aja, komen di bawah ya. Gue suka bingung soalnya mau buat video tapi gue bingung nggak tahu buat apa, atau mau buat vlog. Gue juga orangnya jarang untuk jalan-jalan kan, untuk explore, atau kalau emang lagi jalan-jalan ke tempat wisata itu yang gue explore. Jadi mohon maaf banget kalau jarang-jarang buat video, atau paling gue seringnya itu buat cover-cover aja sih. Oke deh, bye-bye.